Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya keluarga. Gue hari ini lagi ada di kota Buriram di Thailand. Lagi kejuaraan AXCR 2022 Asia Cross Country Rally Championship. Tapi hari ini sebenarnya belum mulai teman-teman, karena baru mulainya masih beberapa hari lagi. Dan gue pengen ngasih tauin satu hal, kalau misalnya di AXCR ini ada satu pembalap dari Indonesia yang sebenarnya udah turun dari tahun 2017. Tapi ya mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu, karena emang beliau ini adalah privateer yang sebenarnya menurut gua sih kalau dibilang privateer banget juga enggak ya, karena di Indonesia sendiri dia juga salah satu orang yang boleh dibilang sekarang semakin menjadi figur pembalap yang banyak memberikan inspirasi, dan beliau juga adalah salah satu mentor off-road gua. Kita coba balik kameranya. Ini gue mau kasih liatin dulu mobilnya, sebuah Jeep Cherokee warna putih yang dipakai dari semenjak awal nih. Kalau nggak salah dari 2018 sudah sempat dipakai, dan tahun ini kembali lagi dipakai. Kita coba sapa dulu sama ownernya. Ini dia, ada Om Memen di sini. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat Om. Baik, Diji. Mantap. Kita Siap. sambil sapa dulu Mbak Lodi Natasha di sini. Wih. Oh yeah. Ini co-drivernya yang tahun ini naik jabatan ya? Naik Manajer. jabatan kita ya? Manajer? Manajer. Jadi manajer. Oke Mbak, kita ngobrol dulu sama Om Memen ya Mbak ya? Yes. Oke? Siap. Nah, Om Memen, Oke, Gigi. akhirnya kita bertemu di sini Om. Siap. Jauh-jauh ya. Iya. Akhirnya ketemu di sini. Akhirnya bisa nonton langsung sini sambil memberikan support juga nih. Thank you. Sama Om nih. Thank you, Gigi. Thank you. Om, tadi Ya. saya sempat bilang Om Memen itu ikut AXCR ini udah dari 2017. Benar ya Om ya? 2017, betul. 2017. Jadi awalnya ikut ini tuh gimana ceritanya Om? Awalnya dulu yang undang kita Tadayuki Sasa. Tadayuki Oke. Sasa itu CEO-nya event ini. Oke. Yang waktu itu pengen ada peserta dari Indonesia. Kebetulan perlunya itu drivernya waktu itu perempuan. Waktu itu Lodi yang sekarang jadi manajer timnya. Jadi manajer, kita. oke. Saya kebetulan waktu itu 2017 jadi co-driver. Oh, jadi Sekali- justru terbalik ya Om? Masih Terbalik. duduk sebelah kiri ya? Duduk sebelah kiri walaupun Ah. hanya 2 hari. Oh, oke. Jadi selama event berlangsung 2 hari saya jadi co-driver, sisanya menjadi driver, karena kalau di event ini kan boleh co-driver boleh bawa kendaraan sama dengan driver posisinya. Satu keran ya? Satu keran. Oke, awalnya gitu 2017. 2017. Terus pakai mobil. Oh iya, mobilnya bukan Cherokee ya? Bukan Cherokee, bukan Jeep. Mobilnya waktu Pakai- itu Isuzu D-Max. Pakai di Yang Max. disiapin oleh Furukawa Battery. Ini Oke. sponsornya Furukawa Battery dari Jepang. Pakai di Max Pakai di Max 2017. 2017, betul. Baru pas yang 2018 2018 saya naik Pakai Cherokee. Cherokee. Bertiga waktu itu co-drivernya ada Om Rimrim sama ada Lodi Natasha. Om Rim sama Mbak Lodi bertiga pakai Cherokee ya. Pakai Yang ini Cherokee ya. yang ini. Cherokee yang ini teman-teman. Cherokee Oke, yang ini. jadi ini udah 2 kali ikutan ya? Ini 2 kali ikutan. 2 kali ikutan. Itu Betul. 2018. 18. Yang 19-nya Om? 19-nya saya bangun satu mobil emang beneran yang dibikin untuk AXCR. Itu basicnya adalah Land Cruiser Prado 90 Prado. series. Diambil semua sasisnya sama sistem suspensinya, dimodifikasi dan dibajuin bajunya Jeep. Bajunya Jeep. Bajunya Oh, Jeep. jadi jadian. Jadi jadian. Sasisnya Prado, Sasisnya Prado, bajunya Jeep. bajunya Jeep, betul. Mesin? Semua mesin pakai Jeep Cherokee, Oh. transmisi Jeep Cherokee, hanya pakai kaki-kaki dan sasisnya yang pakai Land Cruiser Prado. Sisanya Jeep ya. Sisanya Jeep semua. Tetap soalnya hatinya kalau Om Memen dari dulu emang Jeep nih. Jeep. Sesuai dengan nama bengkelnya ya Om ya. Ya betul. Ya. MMN Jeep Works. MMN Jeep Works. Oh, Betul, udah kelihatan benar spesialisasi Jeep. Dan buat info tambahan teman-teman, Om Memen juga adalah salah satu tuner nih yang builder yang membuat mesin di FJ Tubular Serigala Militia ya. Dulu ya Om ya. Siap. Zaman Kejurnas Speed off-road dipakai, dan alhamdulillah bisa cukup kompetitif Om. Siap. Sampai terakhir bisa peringkat 2 di FFA nasional. Oke, keren. Ini dia buildernya. Siap. Siap. Gitu. Om, kita hari ini pengen kasih tunjuk juga ke teman-teman untuk mobilnya nih Om. Boleh Om ya? Oke, boleh. Kita sambil review ya Om ya. Boleh. Oke. Jadi tahunnya nih Cherokee tahun berapa nih Om? Ini tahun 95 mobilnya. Basicnya emang Cherokee Sport. Oke. Manual transmisi dari lahir.
Jadi bawaannya bukan udah convert yang dari manual. matic dirubah ke manual. Oke. Dari Terus Cherokee Sport. Dari Cherokee Sport. Sekarang kan orang kan kebanyakan kan kalau mikir ini pertama nih Om ya, mungkin dari kayak nonton ini, wah ini Cherokee dipakai untuk rally panjang kayak gini, apa nggak gampang panas tuh Om? Oke. Kita sambil lihat mesin kali ya Om ya, boleh ya Boleh. untuk pertama ya? Boleh. Oke. Ini pasti juga banyak yang penasaran nih, karena ini juga mungkin pertanyaan yang banyak juga pada nitip ke saya Om. Siap. Tentang mesin dan sistem pendinginannya Om. Oke. Oh, ini sampai-sampai grillnya aja maju ya Om ya? Dimajukan. Grillnya dimajuin ya? Jadi ini basic mesinnya 6 silinder inline. Oke. Tetap saya pertahankan 4000 cc. 4000 Tapi cc. dengan dioptimalkan semua komponen dalaman mesinnya. Internal sih ini udah ini ya Om ya, udah disentuh juga. Udah disentuh, dibongkar, diperbarui dalamnya semuanya, dilakukan porting polish yang optimal dengan kebutuhannya 4000 cc. Oke. Oke, modifikasi mesinnya itu hanya penambahan di throttle body. Throttle Ini body. pakai 70 mm. Ini 70 diameternya. mm. Kemudian intake manifold pakai TJ. Ini pakai TJ ya. Supaya stok udaranya di dalam intake itu cukup. Headernya custom. Oh, header custom ya Om Header ya. custom, tapi sampai Header ke custom. belakang borla semua. Oh, ini Borla ya. Borla, Oh, betul. pantas suaranya enak bener. Kemarin kita siap. udah sempat ngetes bareng. Wih, suaranya sih nggak bohong deh. Suaranya nikmat. Nah, kalau pendingin, ini radiatornya pakai 3 ply aluminium. 3 ply 3 aluminium. ply aluminium. Oke. Kemudian electric fan-nya ini tetap yang bagian sini bawaan pabrik. Saya tidak menggunakan double electric fan, jadi yang ini tetap pakai Visco bawaan pabrik. Oh, ini tetap Visco ya. Tetap Visco. Ini yang aslinya, bawaan pabrik. Ini extra fan yang bawaan Bawaan pabrik. Tapi ada 2 extra fan yang besar di depan. Oh, iya. Oh, makanya ini juga dia supaya space-nya muat gitu ya. Muat, Ini mesti dimajuin ya Om ya. Dimajuin. Oh. Karena di dalamnya masih ada kondensor AC juga yang kita pertahankan. Wah, itu mesti ya tetap ber-AC Betul, ya. tetap harus ber-AC. Tetap ber-AC. Gitu. Kalau yang depan nih berarti pakai apa nih Om buat electric fan-nya nih? Ini saya nggak nemu punyanya apa. Cuma kalau nggak salah ini punya truk Scania. Punya truk Scania. Punya Tapi truk sebenarnya Scania. lebih ngincer dimensi Om yang dicarinya. Betul. Dimensi ya. Dimensi. Oke. Dan speednya. Dan Ini speednya hampir sama dengan electric fan yang bagian dalam. Oh, Gitu. oke. Jadi total 4 buah fan 4 buah fan. yang mendinginkan radiator aluminium 3 Tiga ply. 3 ply. Oke. Nah, ada satu tambahan lagi. Cherokee itu kan ruang mesinnya sempit. Ya. Dan sangat penuh dengan Iya. kompartemen mesinnya. Sisa panasnya itu kita buang lewat air scope di atas. Air scope. Oke, ini diarahinnya ke belakang Diarahin ya. ke belakang. Jadi ngebuang angin. Ngebuang angin panas. Ngebuang angin panas ya Om Panasnya ya. dibuang ke belakang. Oke. Dengan jarak yang sudah kita hitung sehingga pada saat terjadi hujan kacanya nggak berembun karena dorongan panas dari ruang mesin. Oh, iya. Itu juga perlu diperhitungkan ya Om ya. Diperhitungkan. Siap. Mantap. Ini benar-benar by experience teman-teman, karena Om Memen udah dari 2017 Siap. udah banyak belajar ya, dan gantian nih saya masih belajar nih. Om banyak belajar. Padahal udah banyak belajar dari kemarin atau sebelum-sebelumnya, udah banyak diskusi dan dapat ilmunya juga. Emang nih master andalan kita. Ampun. Siap. Nah, berikutnya Om, kalau untuk electrical apa aja Om yang ini sesuai? Lintasannya AXR itu unpredictable. Oke. Tahun ini SS yang di Kamboja malah dibatalkan karena banjir. Oh ya. 2019 itu saya pakai Jeep kebetulan sampai 1 kap mesin. Sampai sekap mesin sekap air. mesin air. Oh. Nah, jadi emang beberapa electrical system di mobil ini perlu kita antisipasi untuk dia tahan dengan air. Bisa berendam aman Bisa ya. berendam aman, waterproof lah istilahnya. Waterproof. Ini saya kabel busi pakai produknya Dwi. Oke, pakai dui. Sampai mulai dari coil, kemudian kabel busi, sampai kap distributornya semua pakai Dwi, dan ini terbukti aman selama ini saya pakai. Oke. Oke, terus sisanya sih saya pikir Cherokee sudah cukup. Posisi alternator yang sudah di atas, Udah tinggi ya. Udah tinggi. Dan alternator ini diganti Om, apa standarnya? alternator yang pasang standarnya. Standarnya ya. Standarnya. Standarnya. Untuk aki satu aja Om.
Untuk aki cukup satu, Oke. tapi kapasitas akinya sedikit saya besarkan. Jadi berapa ini Om? Saya lupa ini ya. Mungkin sekitar 100 ya. Mendekati 100, Mendekati 100 lah, kurang ya. lebih ya. Ini Furukawa battery ya Om ya. Furukawa baterai. Kebetulan Oke. mereka support kita, jadi akinya wajib mau Pakai ini. Oke, siap. Oke. Mungkin next kita coba kaki-kaki kali ya Om ya. Boleh. Kita lihat ya. Siap, Oke. siap. Pertama buat ban dulu nih Om. Oke. Ini kalau misalnya di XCR tuh lebih cocok MT daripada Extreme ya Om ya. Lebih cocok MT Lebih cocok MT ya. karena kita akan nemuin on road yang panjang, Mm-mm. bisa 200-300 kilo, dan kalau pakai Extreme masih nggak mungkin aman. Oh. Yang kedua, di kondisi tertentu kita masih ketemu jalanan yang pasir atau jalanan yang gravelnya keras. Kalau pakai ban-ban Extreme menurut saya kurang cocok ya. Oh iya benar sih Om. Oke, berarti karena kombinasinya kita nggak full lumpur ya, tanah Betul. lumpur gitu, jadi kita nggak perlu sampai ekstrim ya. Nggak Karena perlu sampai aspalnya aja masih panjang ya. Masih panjang. Oke, benar teman-teman. Siap. Kebayang kalau misalnya kita masih nyetir di aspal 200-300 kilo pakai ekstrim, apalagi lagi cukup dikejar waktu. Betul sekali. Betul sekali. Oke, sementara buat velgnya ini Pertanin velg standar ya Om ya. Velg standar, ini velgnya XJ Sport, velgnya Oke. emang Cherokee manual Mm-mm. yang saya pakai karena emang ketahuan kekuatannya. Kita udah suka buktiin di speed off-road saya juga Terbang-terbangin nggak kenapa-kenapa ya. pilihan iya yang itu ya. Yang untuk ininya pakai yang Cherokee Sport. Oke, Betul. sekarang kita mau coba lihat suspensi ya Om ya. Oke. Ini suspensi tetap dengan konfigurasi standar ya Om ya. Bawaan pabrik, Coil betul. spring dan shock Om. Nah, Hmm. ini pakainya apa nih Om? Untuk coil springnya ini saya naikin sekitar 2,5 inci dari pabrik. Pernya ini pakai Allman Emu. Oke. Pera pakai Allman Emu, naiknya 2,5 inch. 2,5 inch. Oke. Saya bawa satu per cadangan, antisipasi kalau ternyata nanti cuacanya begitu curah hujannya tinggi dan licin. Mm-mm. Saya pakainya Rusty karena Rusty relatif lebih lembut untuk bantingannya. Oke, berarti Itu ada untuk dua per. opsi. Ada dua untuk opsi. per. Bawa 2 set. betul. Ome sama Rusty ya. Ome sama Rusty. Oke, untuk shocknya nih Om, Ini shock breaker basicnya sebenarnya adalah coilover shock. coil over shock. Yang coil springnya saya cabut. Oh, Oke. jadi diambil shocknya aja Hanya jadi. shocknya aja yang saya ambil. Ini produknya Race Pace 5-way. Race pace yang 5-way. Race pace yang 5-way. Makanya tadi saya sempat ngelihat ya Om ya di reservoirnya ini dia Betul. settingannya pilihannya banyak ya. Betul, Sampai ada 5-way ya. low sama high speed High compress speed di sini comnya. yang kita bisa set sampai 48 klik. 48 klik. Oke. Kemudian ini ada anti rolling system di sini. Oh, nih RCS ini ya Om ya. Betul, dia rollingnya mobil secepat apa dan sejauh mana kita bisa setting. Di Bisa AXR sangat diperlukan. Oke. Dan di bagian bottomnya shock breaker itu ada setelan buat rebound. Buat rebound ya. Betul. Oke. Jadi ada 5 kerja. 5-way ya. 5-way 5 di sini. penyetelan ya Om 5 ya. penyetelan, betul. Dan sementara ini depan belakang race pace ya Om ya. Race pace depan Race belakang. pace. Oke. Depan saya pakai 12 inch. 12 Makanya kenapa si booster remnya kita geser ke sini supaya nggak ganggu kerjanya shock breaker tanpa berubah berlebihan. Jadi Iya, kalau kita intip, ini posisinya miring ke samping si booster remnya. Dan kita nggak bisa pakai booster remnya aslinya bawaan Jeep karena terlalu tebel. Ini Besar pakai ya, punya Toyota. tebel ya. Betul. Geser ke sini Oke. 12 inch. Oh iya. Ini jadi prioritas untuk shocknya bisa ngejar travel 12 inch ya Om 12 ya. inch, betul. Jadi boosternya ngalah nih. Boosternya ngalah. Oke. Om, kita coba lihat ke bagian belakang dulu ya Om ya. Boleh. Mungkin sebelum kita masuk kita coba buka pintu belakangnya boleh ya Om ya. Siap, boleh. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Wah. Ini kalau kita ikut udah rally cross country gini wajib ban serep 2 ya Om ya. Wajib ban serep dua. Wajib ban serep 2. Pengalaman saya bener-bener pernah kepake dua-duanya. Sampai dua-duanya kepake pernah Om? Pernah dua-duanya kepake. Oh. Dua-duanya pernah kepake. Dan kalau di tengah jalan gitu nggak ada ini ya tukang tambel bannya. Betul. Bercandaannya kan kadang-kadang teman-teman gitu. Jadi makanya kalau bawa ban serep lebih dari satu, soalnya susah ya tukang tambel ban. Siap. Oke. Nah ini ban serep kanan kiri 2. Terus di tengah ada apa aja nih Om? Ini ada winch, portable winch. Portable winch. Yang ini bisa kita cabut, bisa dipindahkan di depan atau dipindah di belakang. Berarti dia itu udah sekaligus dengan bracketnya ya Om ya? Sekaligus dengan bracketnya. Sekaligus dengan bracketnya teman-teman. Bracketnya, betul. Terus dia soketnya ini ya Om ya?
tinggal disambungin ke sini ya. Betul. Nah ini nih, jadi taruhnya ke sini kan Om. Taruh ke sini. Si bracket twinsnya ada masuk, pen dimasukin, kunci kemudian- pakai pen. Habis kabelnya itu dikonekin. kabelnya ke sini. Terus ngoperasiinnya dari depan remote yang ini Om, yang bawaannya atau Remote ada saklar? bawaan. Remote bawaan. Betul. Remote bawaan. Bawaan. Oke. Dan ini juga berlaku tadi yang di depan juga ya Om ya. Sama. Jadi Berlaku tinggal bawaan. nyesuaiin butuh narik kemana ya. Betul. Oke. Jadi winch teman-teman. Terus ini ada strap buat narik. Terus juga dongkrak. Nah Om, dongkraknya kalau dari pengalaman Om, kalau pakai kayak gini atau pakai lift jack lebih enak yang dongkrak buaya ya Om? Ternyata lebih enak dongkrak buaya. Saya pernah coba dua-duanya. 2017 saya pakai dongkrak buaya. Oke. 2018 saya pakai dongkrak high lift jack. Oke. Dan 2019 seterusnya saya pakai dongkrak buaya. Jauh lebih mudah untuk dipakai di berbagai tempat karena kalau high lift jack itu mesti beneran mengusahakan tempat yang sedikit lebih rata Masih oke. untuk kita bisa dongkrak. Kalau ini dimanapun kita bisa. Oke. Jadi ada Oke, plug jadi pakai bawahnya ini. yang akan dipakai buat ngedongkrak. Oh. Iya. Dan ini aluminium ya, jadi nggak Aluminium, terlalu berat nggak banget terlalu ya. berat, betul. Oke, siap. Nah, sekarang mungkin kita ngeliat ke bagian kabin depan ya. Kita lihat cockpitnya nih. Bismillah, assalamualaikum. Wih, jadi co-driver Om Memen. Wah, kita masuk dulu. Wah, kita berada di kabin Cherokee yang bawa nama Indonesia nih nanti nih. Siap. Minggu depan. Oke Om, pertama kita ngomongin dulu buat dashboard Om. Oke. Ini dashboard kurang lebih sih pertahanin semua ya. Nggak Pertahanin ada yang semua. diubah ya Om ya. Tidak ada yang dirubah. Semua saya pertahankan standar. Termasuk posisi saklar wiper, AC dan lain sebagainya karena dari berbagai pengalaman ternyata pada saat kapan kita mesti nyalain wiper yang jauh lebih tahu feelingnya adalah drivernya. Karena kadang-kadang pada saat kita nyalain wiper timingnya salah malah ganggu pandangan. Malah kayak gitu. Malah berantakan ya Om. Oke. Semuanya sama, hanya ada penambahan untuk electric fan. Electric fan itu di mana Om? Di bagian ini. Ini electric fan. Electric fan. Berarti Kemudian manual Om? Manual ya? Manual. Karena begitu kita nembus kubangan-kubangan air yang dalam, semua electric fan-nya kita matikan. Oh, iya. Nah ini juga buat sharing lah ke teman-teman Om. Jadi kalau misalnya kita nyebrang sungai yang dalam, kenapa sih fan itu perlu dimatiin Om kalau elektrik Om? Pada saat kecepatan tinggi, si fan-nya lagi kerja, di situ ada arus listrik yang kerja dengan kumparannya dia. Oke. Tiba-tiba dimasukin genangan air, dikagetin. Beberapa kasus itu problem ya. Karena kita nggak tahu komponen di dalamnya extra fan ini apakah ada kabel yang sebetulnya sudah terkelupas karena semuanya isi dari lilitan. Jadi memang kita hindari dia dikasih ada short dengan, walaupun air itu bukan pengantar arus yang bagus, tapi bisa juga akan terjadi konslet pada saat ternyata di dalamnya sudah ada kabel yang terkelupas. Jadi kita cari aman, emang pada saat masuk kubangan air kita matikan si electric fan-nya. Betul. Iya. Terus kemudian Om, ini apa Om? Itu radiator spray. Oh, radiator spray. Jadi di belakangnya ada tabung kurang lebih sekitar 15 liter kapasitasnya. Di sebelah kiri itu ya. Sebelah kiri itu. Itu kita fungsiin buat dinginin radiator pada saat ternyata ketemu jalanan yang boleh dibilang kecil-kecil, yang kita high RPM, bukan high RPM. High RPM, misal gigi 2, gigi 3 ngejar kecepatan tinggi, rata-rata Cherokee temperaturnya akan cenderung mulai naik tuh ya. Mulai naik dikit. Nah, kita antisipasi dengan ada radiator spray di sini. Gitu. Kapasitas 15 liter ya Om ya. 15 liter. Sementara ini udah ada jok yang untuk kru keduanya ya, kru ketiganya. Ini nanti yang di belakang nih Om rim ya. Gantian. Gantian. Rim sama T itu mereka akan gantian.
mereka berembuk sendiri kapan harinya Om Rim di depan, Om Rim di Kapan ini? belakang. Oh, oke. Mereka yang diskusi dan memutuskan. Saya ngikut aja. Ngikut aja, driver ngikut aja. Betul. Kemarin malam Om Memen juga udah cerita untuk pertama kalinya teman-teman. Jadi Om Memen co-drivernya salah satunya adalah dari Thailand. Dari ya, Om, Thailand. ya, dari Thailand. Salah Betul. satu co-driver senior ya Om ya Salah di sini satu ya. co-driver senior. Wah, menarik tuh. Itu karena pasti juga banyak teman-teman yang bertanya Om, oh kenapa nggak full semua Indonesia aja? Itu kan pasti kan pertanyaan yang standar akan muncul seperti itu Om. Siap. Tapi kemarin teman-teman ini gue jelasin, Om Memen bilang emang terkadang kita di balapan seperti misalnya rally cross country gini ya Om ya. Iya. Peran dari orang lokal atau akamsi gitu ya Om ya, iya. itu sangat membantu. Dimana nggak bohong juga, taruh kita bawa co-driver profesional, tapi bukan dari daerah sini Om. Betul. Tetap pada akhirnya ada hal-hal seperti misalnya dia kalau lokal itu dia udah lebih tahu gitu. Kalau misalnya yang model seperti ini itu masih kayak treatmentnya seperti gimana, Betul. jalur-jalurnya Betul. juga gitu ya Om ya. Betul. Wah, makanya kita doain tahun ini bisa lebih ini lagi nih, lebih oke lagi hasilnya. Siap. Itu dia teman-teman yang kursi belakang. Nah kemudian Om, tadi kan kalau transmisi Om bilang ini kan bawaannya kan XJ yang sport ya. Ini nggak diubah sama sekali Om untuk rasio atau yang lainnya? Enggak. Awalnya sempat, karena kebetulan saya punya 2 set transmisi yang terpasang di mobil ini. Sebenarnya karena mobil ini tadinya mau dipakai juga buat rally di Indonesia, itu pakai transmisi AX15 yang dalamnya pakai R154. Oke. Tapi dengan berbagai kombinasi rasio di gardan, yang tadinya pakai 456, kemudian 488 dengan diameter ban 31 10,5 ternyata nggak ketemu semua. Malah ini ya, hitungannya terlalu low masih terlalu low. Masih terlalu low. Dan otomatis karena kita kan cross country rally yang kita hitung banyak faktor. Mulai dari konsumsi bahan bakar, kemudian top speednya, kemudian rentang RPM-nya pada saat transmisi kita sudah ada di top speed. Ternyata dengan beberapa kali coba saya tidak bisa ketemu settingan menggunakan gearboxnya si R154. Kenapa? Karena transmisinya final gearnya si Jeep ini terbatas. Pilihannya. Akhirnya balik ke transmisi AX15 bawaan pabrik. Bawaan Cherokee aslinya. Dengan final gear malah 4,1:1. Itu yang saya pakai. Jadi 411 ya final gear ya. Bawahnya nggak terlalu responsif. Harapan saya adalah kaki-kakinya kerjanya tidak terlalu berat, nggak terlalu fatigue ya Om ya. Betul. Tapi di top speednya kita masih bisa dapat. Iya. Kira-kira gitu. Kebayang sih kalau kita pakai final gear yang biasa kita pakai kalau kita off road ya, minimal di Indo kan gitu, 456 atau 488. Giliran kita pakai di sini untuk touring di aspalnya ratusan kilo, capek ya. Capek pasti. Mobilnya nggak gerung, nggak laju-laju ya. Betul. Oke. Nah Om, ini kayaknya ada yang kurang kalau misalnya nggak kita cobain bareng. Boleh Om ya, kita cobain di sini bareng. Saya duduk kiri aja Om, nggak apa-apa Om. Saya pengen diajak muter sekitar sini sama pembalap Indonesia di AXCR. Oke Om? Oke, kita siap-siap. Kita coba. Oke, bismillah teman-teman. Ini terasa berbeda karena gua naik Cherokee balap di Thailand. Biasanya di Tangerang Selatan ya, di sekitaran tempat main kita. Ini sekarang nyobainnya di Buriram. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oh, klaksonnya kepencet. Oh, enak. Oh, beskir dikit. Ini nggak di stroker ya Om ya? Enggak. 4000 cc ya? Oke. Oh enak suspensinya. Space oke. Asik. Om, tapi mobilnya nggak kerasa berat ya Om ya?
ya. Pintu Depan sama belakang yang pakai fiberglass. Pintu semua fiberglass. Tuh. Kap mesin. Kap mesin nggak? Kap mesin standar. Standar. Oh. Karena beberapa kondisi robek pegangannya si bonnet pin. Oke. Aku kiri om. Oh sorry. Kita kiri. Pakai 4H aja ya. 4H terus. 4H terus cukup banget. Arah mana? Kiri. Asik, boleh om. Kita puterin pohon sini om. Oke, kiri kita. Oh, asik. Masukin the wheel dong. Masukin the wheel ya, Ya. coba. Oke. Pengen tahu Ya. nge-gripnya roda seberapa. Oh, karena kita pakai wheel. Oke. Belakang ini LSD bawaan ya om ya? Enggak. Atau Detroit? Detroit Walker. Detroit. Belakang Detroit Walker, depannya pakai Detroit True Track. True Track LSD. Nah. Dan AC-nya dingin. Oke. Seru. Walaupun kita nyobainnya tipis-tipis ya teman-teman, tapi rasanya kalau kita nyobainnya nih di kejuaraan internasional, walaupun belum mulai ya sekarang ya, rasanya tetap ada aura yang berbeda nih. Siap. Dan hari ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Kita gangguin Om Memen nih sebelum balap berapa hari lagi. Kita thank you banget loh Om. Oke, sama-sama Jiji. Oke teman-teman, paling sekian dulu berarti untuk videonya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dan kita doakan semoga Om Memen dan tim semua bisa lancar, bisa sukses Om. Siap. Dan terima kasih udah jadi inspirasi dan bawa nama Indonesia. Siap. Oke Om. Minta doanya dari Siap. masyarakat Indonesia. Semoga kita bisa bawa nama harum Indonesia di event internasional. Amin. 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 Terima kasih Jiji. Siap, terima kasih Om. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum Thank you warahmatullahi semua.